Oke, terima kasih sudah menghadiri. Selamat malam. Saya akan menjelaskan Prok 13 yang bagian kedua itu dari halaman 126 sampai sekitar 133. Ya, sekitar kilas balik maksud saya kilas balik sedikit saja. Kemarin pertemuan kemarin itu membahas terkait kata kerja yang bentuk imperatif, yang citaice, faktrice, pisice, gavrice, petovce, seperti itu. Ya, perhatikan polanya ya. Ada yang harus dikonjugasikan sama ada pola yang berubah. Perhatikan saja konjugasi, terus konjugasi yang biasa, terus baru yang imperatif. Seperti itu cara atau strategi. Oke, terus ada kata kerja baru yang tidak beraturan itu dawats dan dach. Yang arti memberi, dayudam, dayush, dash. Ini contoh penggunanya. Ingat yang positif itu tidak, yang positif itu bisa NSW dan SW, sedangkan kalau yang negatif itu hanya bisa yang NSW saja. Ini deklinasi kasus dua jamak untuk Mushkoy, Yushensky, Sretny. Студент, ini давайте комната для комнат, деревня для деревень, письма для писем, зданий, аудитория dari dan seterusnya. Ini untuk pengecualian konsonan yang berakhiran jo, sho, che, she, dan miyakizna itu akan berakhiran dan y dan ikrat ke muj, muje, karandash, karandashe, proshit, prosheje, dan lain-lain. Tapi ada juga yang dari kasus satu saja sudah tidak beraturan. Stul, stulya, jadi stulyev, bratya, bratyev, druzia, jadi druze, dan seterusnya. Ini открыть itu artinya membuka. Nah, kuantitas masuk ke pokok pembahasan pada malam ini. Yang pembahasan kemarin itu tentang yang indefinite, artinya yang tidak pasti gitu. Jadi tidak dinyatakan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk kata. Misalnya skolka itu artinya berapa, niskolka itu beberapa, mnoga banyak, malah sedikit. Tentu saja setelah kata ini, maka kata bendanya itu dalam bentuk kasus dua jamak. Oke, ini sama. Nah, lanjut ke pokok bahasan pada malam ini. Sekarang justru yang definite, yang dalam bentuk angka gitu, kuantitasnya. Seperti pada contoh, Moskwe, 420 кинотеатров и клубов. Di kota Moskow, artinya terdapat 420 kinoteater dan klub. Kinoteater atau bioskop gitu. Ini karena satu paragraf saja, di skip saja, dilewatkan. Nah, ini kuncinya nih. Jadi terdapat suatu formula atau rumus dalam penggunaan kuantitas. Formulanya adalah untuk angka satu itu kata bendanya dalam kasus satu tunggal. Sedangkan 2 sampai 4 ini 2, 3, 4 ya. Tadi yang institut jadi instituta. Yang artinya 2 sampai 4, angka 2 sampai 4 itu menguasai kata benda dalam kasus dua tunggal. Institut, instituta, sekolah jadi sekolah, zdania jadi zdania. Misalnya dua instituta, citiri instituta, dua sekolah karena dia sekolah, maka dua jadi dua ya. Три, четыре школы, два здания, три, четыре здания.
Yang 5 sampai 20 itu kasus dua jamak. Soalnya institut jadi institutов, школа jadi школ, здание jadi здание и kratke. Tapi ada juga yang tidak beraturan. Cilawiek itu 2 sampai 4-nya Cilawieka, 5 sampai 20-nya balik lagi ke Cilawiek. Ras, Raza, Ras, God, Goda, dan Liat. Tuh. Jadi misalnya kalian masih berumur di bawah 4 tahun misalnya, itu Goda. Atau bagi yang sudah 21 tahun itu balik lagi ke God. 21 God. Мне 21 год. Мне 22 года. Itu balik lagi ke Goda. Baik, ke box. Sebelum kita lanjut ke poin, yang box dulu. Yang kayak siwonya Pagoda. Ini menanyakan cuaca. Tapi jawabannya spesifiknya dalam angka. Itu temperatur. Gradus. Какая сегодня погода? -10 градусов. Terus -10 derajat. Ya ini templatenya kakak сегодня погода. Bagaimana cuaca pada hari ini? Justru dijawabnya menggunakan temperatur. -10 derajat. Juga kalau ingin menyatakan dalam bukan dalam temperatur angka, gunakan saja yang ini. Сегодня тепло, сегодня теплая погода kalau dipasangkan dengan pagoda. Kalau Ciplo ini yang kata keterangan, жарко juga, холодно, мороз juga. Жарко. Сегодня жаркая погода dari жаркий, теплая jadi dari теплый, холодная dari холодный, морозный dari морозный. Теплая itu warm kalau dalam bahasa Inggris warm, hangat. Kalau жаркий itu panas. Coklatnya itu dingin, sedangkan marosnei itu salju atau freezing. Seperti itu. Kalau seandainya dia bukan minus, maka menggunakan plus. Plus 2 gradusa, itu 2 derajat. Berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa lain, kalau bahasa Rusia itu menggunakan plus. Seandainya itu 2 2 Celcius gitu. Bukan, kalau di bahasa Rusia pakai plus. Ya, ada sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke poin yang soal-soal. Wisnu Anissa Firly. Dari saya belum ada dong. Aku, Eh, apa? Wisnu? Kalau dari saya belum ada. Dari Oh, saya belum belum ada. ada. Oke. kakak Jadi aku mau nanya dong, aku boleh boleh. lupa. Kalau semisal angkanya tuh 30, 40, 50 itu dia masuknya kemana, Kak? Oh, iya ya. Yang aturan ini yang mengenai format ini. Iya. Ya, kalau 30 itu sama. Dia dalam kasus dua jamak. Jadi kalau 5 sampai 20 itu kasus dua jamak, jadi 21 itu balik lagi ke kasus satu tunggal. 22 sampai 24 baru balik lagi ke kasus dua tunggal, 25 sampai 30 balik lagi ke kasus dua jamak. 31 balik lagi ke kasus satu tunggal, terus 32 sampai 34 kasus dua tunggal, 35 sampai 40 baru balik lagi ke yang dua jamak gitu. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang poin 23 ya. Misalnya nomor satu, Ugorace, Sot 124. Kalau di akhirnya 4, berarti Shkolei. 124. Ya, Shkolei dia.
Kalau nomor 2 saya contohkan lagi 218. Winci itu C terdapat 218 dosen. Berarti dia berpendapat Cilye. Karena akhirnya 8. Oke, ada yang mau nyoba nomor 3? Trista. Trista, Piac. Stranice. Jadi apa akhirannya? Saya mau coba Kak. Ya, boleh, Wisnu. V, Stranice. v knjige 335 Hmm. stranic stranicov. Oke, salah sih. Salah ya. Karena A di akhirannya. Hmm. Kak, Oh, aku mau nyoba berarti jadi stranic ya. Oke. Ya, oke. Ya udah, Wisnu, ntar dulu. Anissa boleh kalau mau nyoba? yang nomor 3 juga, Kak. Boleh, boleh. Bah Knige, Mm. eh 300 apa ya? Tiga Tadi. ratus, 300, Trista. Oh ya. Tiga. Trista, Mm. Tritra, eh Trit, bener Kak. Tapi, Trista, tapi Trista. itu yang Stranitsa jadinya Stranits. Stranic ya. Ya, mengapa? Kira-kira paham? Karena akhirannya itu 5. Kalau 5 itu kasus 2 jamak. Ya, betul. Tapi mengapa jadi berubah jadi dihilangkan gitu A-nya? Gendernya di apa? Rotnya. Karena rotnya itu Zensky. Iya, betul, Anissa. Terima kasih. Ya, seperti itu, Wisnu. Heeh, penjelasannya. Sip. Oke. Ya, jadi seperti biasa, seandainya dia berakhiran vokal, biasanya itu vokal indikator keras, dia dihilangkan. Seperti yang kemarin saya jelaskan itu yang studien K, dia jadi studien tek, tapi dia harus ditambahkan O. Tapi yang contoh lebih jelasnya yang Komnata itu, Komnat jadinya. Begitu juga dengan Stranitsa jadi Stranits. Ya, seperti itu. Nomor 4 tadi mau nyoba sebelum lanjut ke poin-poin selanjutnya. Saya mungkin coba Kak, untuk memastikan sedikit. Oke, boleh. Boleh lagi bisa. Na pauke legit cetir cetir natsats jurnal lah. Oke, salah sekali lagi. Jurnal apa ya? Yang 5 supaya 20 ini. Oh, 5 Oh, dihitungnya gitu. Oh ya. Ya, Jadi ya, eh, jurnal of. ya, betul Wisnu. Jurnal. Terima kasih. Nah, dihitungnya gitu. Oke. Ya, 5 sampai 20 itu masih kasus 2 ya. Tapi kalau 20 seandainya itu 25 30 35 40 itu jurnal. Hmm. Oke. Oke, lanjut saja ke jam indikator waktu sini. Dua chess, misalnya sekolah kasih chess frame ini pertanyaannya jam berapa sekarang tuh? Сейчас 2 часа 35 минут. Perlu diperhatikan bahwa chasa itu dari chas, minut dari minuta. Akhiran A nih tinggal ditambahkan saja ini karena dia peraturan tadi 5 sampai 35 sampai 40 itu dalam kasus 2 jamak. Nah, spesifiknya yang minuta ini dalam Zensky Road, maka dia A-nya dihilangkan. Jadinya minut. Sekarang jam 2 lewat 35 menit. Setengah 3 lewat 5 menit. Ya, seperti ini peraturannya. Час, часа, часов. Minuta, minuti, minut. День, dnia, dni. Nah, perhatikan Jin itu muskoiro tapi berakhiran miakiznak. Nah, makanya dia yang 2 sampai 4 itu denia. Pakai iya. Bukan pakai yang i. Bukan denyi. Jin, denia, dni. Tapi kalau yang kasus satu jamak itu dia denyi. Pakai i.
Berbeda dengan kasus dua yang jamak. Eh, kasus dua yang tunggal maksudnya. Denia. Terus tapi yang jamak dia denie, bukan j-nya ya. Karena termasuk kebanyakan itu. Kalau ditambahkan y dan ikrat k, karena ini sudah ada ini, maka dalam bahasa Rusia itu cukup ditukar saja dia penempatannya gitu. Denie, bukan j-nya tapi denie. Nyijil ya, jadi nyijil untuk yang jamak. Tapi spesifiknya ini dia Eugenski Road, maka untuk 2 sampai 4 dia nyijil. Tapi 5 sampai 20 karena harus dihapus iya-nya itu, maka dia harus diganti dengan miyakizna. Karena dia sebenarnya kan yang leh itu konsonan lunak. Nijil, nijil ya, nijil, bukan nijil doang. Kalau yang komnata itu kan dihapus, cukup dihapus saja karena komnata A-nya itu indikator keras. Maka dari itu bisa dihapus saja. Tapi kalau yang ya itu kan lunak, maka dia harus diganti dengan miyakiznak. Karena dia miyakiznak itu ekuivalen dengan konsonan lunak. Nijil jadinya. Misiets, karena dia muskoirot, dia 2 sampai 4 misietsa, 5 sampai 20 misietsef. Seperti itu. Oke, ini contoh-contoh lain berupa chess. Kalau benar-benar chess. Oke, ini mungkin harus dikoreksi ini. Apa dijadiin bentuk panjang karena itu disingkat. Watches. Coba sebentar. Mungkin yang 29 saja langsung ini. Skolka minutnya nagawada telefono. Boleh ini. Oke, poin 29 nomor satu saya contohkan. Mungkin saya baca dulu yang ini. Сколько месяцев вы будете отдыхать летом? Selama berapa bulan Anda atau kalian akan istirahat pada musim panas, lietem, musim panas, pada musim panas. Oh, karena dia jawabnya iya, maka Anda, itu Anda. Iya budu adikhat lietem 2 месяца. Saya akan istirahat pada musim panas selama 2 bulan. Oke, contohnya nomor satu, сколько minut Nina говорила по телефону? Berarti jawabnya pakai Ana, говорила по телефону, ini minut ya. По телефону 23 minut. Karena minuta. Ini skolka minut karena skolka itu menguasai kasus 2 jamak untuk yang kata benda. Oke, 23 minuti. Jadi artinya berapa menit Nina berbicara lewat telepon. Ana gawaril pa telepono 23 minuti. Dia berbicara lewat telepon selama 23 menit. Oke, nomor 2 saya contohkan lagi. Сколько месяцев John Smith изучал русский язык? Selama berapa bulan John Smith mempelajari bahasa Rusia? 10 bulan. Jadi John Smith изучал русский язык 10 месяцев. 5 sampai 20 ingat. 10 месяцев selama 10 bulan. Jadi John Smith mempelajari bahasa Rusia selama 10 bulan. Nomor 3 ada yang mencoba. Wisnu, Anissa, Virgi. Wah, Wisnu, Afifah. Dan mungkin Virgi nomor 3, 29. Ya, Virgi mungkin AFK. Wisnu atau Anissa. Ya, nomor Eh, 3. Maka saya baru keluar. Tadi yang mana? Ya, 3,29. 3,29. Ya. Mm-mm. Сколько лет Жан живет в России? Berarti Жан Mm-mm. живет в России три, ya, tiga apa tadi? 3 года.
Ya, betul Trigoda. Hmm. Ya, jadi terima kasih Wisnu. Jadi si Jean ini tinggal di Rusia selama 3 tahun. Jean живет в России 3 года. Года лет. Ingat, года лет. Hmm. Oke. Nomor 4 terakhir Anissa AFK kayaknya. Сколько дней Ибрагимовны было в институте? Nomor 4 Anissa Tauhirgi. Hmm, tidak terdengar tadi. Ya, satu. Kalau tidak, ntar saya ada. Dua, tiga, empat, lima. Saya masih belum paham, Kak. Oh ya udah, tidak paham di mana ya? Ntar biar saya jelaskan. Yang nomor 4 Deka boleh contoh lagi gak? Oh boleh boleh. Ntar lanjut 5 ya kalau gitu. Aduh, Ya nggak nanti apa-apa. deh. Ntar bakal saya koreksi. Ya. Jadi 4 itu Сколько дней Ибрагима не было в институте? Jadi polanya seperti ini. Cukup sebut lagi namanya Ibrahima atau On bisa. Terus ikutin saja yang di tertera di sini. Yang di pertanyaan ini. Ibrahima не было в институте. Durasinya berapa? 9. Ini kan Jin ya. Perhatikan seperti ini. Dni, dni, tapi bentuk awalnya seperti ini Jin. Maka perhatikan juga yang durasinya berapa. Kalau 9 berarti tetap Ibrahim Anybil Winstitute Девять дней. Seperti itu Anissa. Udah paham belum? Udah, Kak. Oke, nomor 5 bisa Oke. dicocokin saja gitu. Eh, Сколько часов Иван Иванович работает Hmm. каждый день? Mm-mm. Иван Иванович работает каждый день Mm-mm. 8 Mm-mm. часов. Iya, seperti itu Anissa. Yeay. Ya, terima kasih. Seperti itu polanya ya. Jadi pertama sebut siapa siapa saja kalau seandainya lebih dari satu orang di dalam pertanyaan itu untuk jawabannya sebut siapa saja terus predikatnya rabotait misalnya Bella, Живет, живу, живешь, живет, живем, живете, живут. Terus apa keterangan waktunya? Apakah ada keterangan tambahan? Tambahkan saja. Kalau keterangan waktunya itu ingat sesuai dengan yang 1, 2, sampai 4, 5, sampai 20 itu. Oke, nomor 6 apa lanjut saja? Mungkin lanjut saja. Ini juga sama. Oke, sebentar. Ini untuk harga. Oke, ya untuk eh, mata uangnya di Rusia rubel, tapi dalam bahasa Rusianya rubel. Oke, Miyaki znak. RUBL Miyaki znak. Jadi rubel itu bergender atau rotnya itu karena dia berakhiran iya, maka dari itu mushkoirot ya. Kalau jenskirot ya i. Kalau seandainya dia jenskirot ya i akhirannya. Rubli. Tapi karena dia mushkoirot, dia jadinya rublia. 1 rubel, ajin rubel. Dua четыре рубля, 5 20 рублей. Nah, ada juga yang kopeika itu untuk yang koin. Nah, makanya dia atna. Atna itu untuk menunjukkan kuantitas bahwa kata benda tersebut itu dalam bentuk atau rotnya itu Zhenski rot. Kopeika contohnya. Karena dia berakhiran A, dia Zhenski rot. Atna kopeika, 2 2 sampai 4 kopeiki, 5 sampai 20 kopeyek. Perhatikan kopeyek ya. Kopeyek. Jadi dia A-nya hilang, tapi karena dia mungkin karena ini nih, karena ikrat ke, dia jadinya kepeyek seperti itu. Oke, yang 31 dilewatkan saja. Ini 33 langsung ke contoh penerapannya. Skol ke, nah ini untuk yang kata kerjanya itu stoic.
STOIT м'який знак. Стоит. Сколько стоит эта книга? Ini untuk harganya adalah 51. Эта книга стоит 51 рубль. Kan dia, karena dia ajin, makanya tap rubel. Saya contohkan 1 sampai 2. Сколько стоит этот тетрадь? 4 ya. Этот тетрадь стоит 4 рубля. 4 рубля. Nomor 2. Сколько стоит эта ручка? Эта ручка стоит 5 рублей. 5 rubel. Jadinya 5 rублей. Kasus 2 jamak. Ya, jadi formatnya mirip-mirip dengan yang poin tadi. Yang apa? Keterangan waktu. Jadi subjeknya siapa atau apa? Lebih tepatnya apa, bukan siapa sih. Karena benda mati. Taruchka misalnya. Terus predikatnya biasanya stoid. Taruchka stoid. Terus harganya, kuantitasnya. 5 rублей. Taruchka subjek. Stoid predikat. 5 rублей itu keterangan. Seperti itu. Oke, nomor 3 ada yang mau nyoba antar Wisnu, Anissa, Virgi. Aku mau coba, Kak. Oke, silakan Anissa. Ya, Wisnu ntar. Kolkas Hmm. stoit etat slavar, Mm-mm. etat slavar, stoit, Mm-mm. vosim gis, Ya, vosim gishat, iya betul. vosim gishat, dua, Mm-mm. rub, rubia. Ya, betul Anissa. Terima kasih. Nomor 4, Wisnu, kalau mau, silakan. Oke. Mm-mm. Сколько стоит эта газета? Mm-mm. Berarti эта газета два рубля. Ah, and ini setengah rublai atau 50 kopiah ya berarti. Ya, betul, setengah rupiah. Itu ada ini ya, kalau kamu tahu. Kalau setengah apa, Kak? Kalau boleh tahu. Apa? Gimana? Kalau boleh tahu setengah itu apa? Oh, Nah, kalau setengah itu paltara, paltara. Poltara. Mm-mm. Oke. Ya. Mungkin untuk sekarang pakainya yang 50 aja dulu. Ya. Oh ya. Kalau стоит эта газета, berarti 2 рубля, 9, 9, 50, 50 kopiek, kopiek, kopiek. Oke. Oke, terima kasih. Kalau gitu berarti paltara dua rublia gitu. Paltara dua poltora tulisannya. Poltora dua. Poltor. Mungkin saya tulis deh. Mm. Ya, Poltor. POL ini saya ini kan karena setelah ya seperti itu setelah L itu ada miyakiznaknya sebenarnya. Oh, Heeh. Setelah L, heeh. Poltor. Poltora, ya, Poltora Oke, setengah. setengah. Heeh. Iya, Poltora dua rublia itu. Ya, makasih. Jadinya eta gazeta stoit poltara dua rublia. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin skip saja. Karena Berarti sudah. nggak mau coba. Kenapa? Berarti nggak mau coba. Oh ya, mungkin Virgi kayak AFK. Hmm. Lagi Nah, makan katanya, Kak. Oh, ya ada ya ya. Apa apa nah, apa. Mungkin saya lewatkan saja yang 33 ini. Jadi yang poin 34 sampai sekitar berapa nih? 36. Saya jelaskan. Pada box kali ini kuantitas lagi, tapi dalam bentuk kuantitas untuk kemasan ya. Misalnya 1 paket, 2 paket, 5 paket, 1 box, 5 box gitu. Jadi kalau paket itu dalam bahasa Indonesia paket, paket kefir. Kefir itu semacam minuman yang fermentasi sepertinya. Yang warna putih itu kefir. Jadi 1 paket kefir.
Kalau satu itu cukup paket saja, tidak usah tambahkan ajin. Ajin paket itu tidak usah, opsional. Paket satu paket kefir. Jadi kalau bahasa Inggrisnya one package of kefir gitu. One package of kefir. Kan Viete itu artinya mainan. Karoka itu artinya box. Satu box mainan. Karoka kan Viet. Karoka kan Viet. Itu kan Viet, oh ya. Kan Viet itu dari kan Vieta. Dia Jean Skirot. Makanya dia A-nya hilang jadi kan Viet. Karoka kan Viet. One box of toys. Piva itu wine, anggur. Satu botol wine, anggur. Butil Kapiwa. Atau kalau dilengkapkan dengan kuantitas ajin, jadi Atna butil Kapiwa. Mayonnaise, bahan mayonnaise. Kalau tidak salah ini satu kemasan, satu botol juga, seingat saya. Atau satu kemasan. Biasanya kalau mayones itu dalam bentuk ini kemasan yang plastik sih, di Bangka. Terus Chash ke Melaka, dia satu cup susu. Chash ke Melaka. Stakan cahaya, stakan itu cangkir, satu cangkir teh. Nah, kalau kusek itu selapis. Loaf, kalau bahasa Inggris. One loaf of bread. Kusek liaba. Porsia sup, satu porsi sup. Seperti itu. Ya, saya contohkan ajin cash kacaya. Ajin cash kacaya jadi ajin cash kacaya. Dua stakana kefira. Dua pachka sol. Jadi dwie karena pachka itu женский род. Dwie pachki soli. Soli bukan sol. Karena женский род soli itu. Dwie butilki melaka kayak A. Nah kalau kusek itu jadi kuski. Dua kuski kalbase. Один килограмм лука. Четыре порции risa. Porsi pakai i, bukan i ikrat K tapi i. Risa tambahin A. Trista karena dia 300 dengan berakhiran nol, makanya gram jadi gramov pakai OV. Trista gramov syrup. Ajin karena dia ajin berarti Atna Tariel K. Tariel K ini jenis kerut maka dari itu ajin jadi Atna Tariel K supa. 3 kilograma yablaki. Oke. Oh, kalau yablaki karena dia jamak di sini jadi yablak. Четыре пачки печенья. 5 килограмм картофеля. Картофель ya berarti. 5 килограммов картофеля. Kartofel itu mushkoirot. Makanya dia kartofel ya bukan kartofel. Poin 37 saya contohkan. Nina kupila magazinnya kilogram masla. Oh jadi A. Ipit 100 gram of sira. Pakai A. Karena karena dia kilogram ini merupakan kata benda. Saya lupa jelaskan maaf. Kilogram itu merupakan kata benda. Makanya kata benda sekunder atau setelahnya itu dalam kasus dua tunggal. Biasanya. Jamak juga ada. Tapi kalau pada contoh kali ini kebanyakan sih pakai yang dua tunggal. Maslow, Sir, Markov, dan seterusnya. Jadinya Maslow jadi Masla akhirannya. Pichot Gramov jadi sirnya, sirnya jadi sir. Nomor dua saya contohkan lagi. Anton kupil universame pal kilograma, oh setengah kilogram. Pal kilograma Markov, 3 kilograma kartofel. Markov seingat saya itu dia
Jenski Rod saya cek lagi sebentar. Ntar ya, maaf. Kalau yang kartofel dia Mushkoi Rod. Saya cek yang Markov. Markov itu kalau tidak salah. Jenski Rod. Markov. Ya betul. Markov itu Jenski Rod. Maka dari itu pal kilograma Markovi pakai I. Sedangkan yang kartofel itu kartofel ya. 3 kilogram kartofel ya. Seperti itu. Ada lagi I aja kilogram look jadi luka. Oke, ada yang mau nyoba? Nomor 3 antara Wisnu atau Anissa. Ya mungkin saya mau Kak. Oke, boleh. Silakan. Nomor 3 Wisnu. Anwar Uziel Mm-mm. was Stalowej dwie porcji risa berarti Mm-mm. Ya, i dwa stakana chaya. betul. Wisnu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi jadi Risa, karena dia Mushkoirot, dan Chai juga Mushkoirot, tapi dia berakhiran I kratke, makanya Chai. Iya, seperti itu. Makasih Wisnu. Anwar siap selalu hidup porsi Risa itu was tekanan Chai. Jadi Anwar mengambil 2 porsi nasi dan 2 cangkir teh di di dapur, bukan dapur ini, kantin biasanya, Stalowo itu. Oke, nomor 4, Anissa atau Virgi? Virgi lagi makan. Anissa boleh nyoba. Nomor 4, ya AFK juga. Ayo Anissa, nomor 4, saya hitung aja ya. Kalau tidak saya jelaskan. 1, 2, 3, Mungkin bisa 4. dijelasin lagi, Kak. Maaf. Oke, ya. Oh iya, saya belum jelasin formatnya ya. Mungkin jadi kurang paham. Ya, jadi misalnya nomor 1 nih. Kilogram itu kan kata benda. Seperti yang nomor 4 ini juga stakan, juga kata benda. Maka dari itu, otomatis yang di dalam kurungnya itu kasus 2 gitu. Nah, formatnya untuk jawabannya, kalau kalau ini bukan pertanyaan sih, maka dari itu tinggal diganti aja gitu, diulang saja. Misalnya, Nina kupila magazinnya kilogram masla i 500 gramov sira. Seperti itu. Anissa, sudah paham? Perubahannya kayak gimana, Kak? Kayak yang kasus 2. Kalau ini nomor 4 ini kasus 2 tunggal. Yang melako itu jadi apa? Gitu. Gitu saja. Melako jadi apa? Jadi apa dia akhirannya? Kalau Maslow kan jadi masla. Jadi, Melako jadi apa? jadi, jadi malak, malaka. Ya, betul. Seperti itu. Ya, terima kasih. Anissa. Jadi Kevin взял в буфете стакан молока и пирожные. Kevin mengambil atau take ya. Biasanya take an order gitu. Dari di buffet 1 cangkir susu dan kue pirosnya itu. Pirog biasanya. Oke, terima kasih. Sebentar. Karena kurang orang ya, sedangkan teksnya terlalu panjang, jadi saya putuskan untuk skip saja. Oke, Virgi masih makan ya, mungkin. Jadi saya tidak akan tanyakan. Terus 39 ini, poin 39 ini berisikan kata kosakata yang digunakan di urok 13 ini. Афьяконферт близкий бутылка ветчина, вино, вор, градус, грамм, дорогой, жаркий пакет. Oh, enggak. Dia ke kanan. Жарко, зачет, известный, йогурт, капуста, килограмм, киоск, колбаса, компакт-диск.
консервы, конфеты, копейка, коробка, кусок, лед, лук, майонез, макароны, мало, миллион, минус, морковь, рост, недалеко от того. Родителям прajis satu kasus dua. Nесколько, ни titik-titik apa, ni titik-titik apa. Dia artinya tiada, tiada sesuatu gitu. Опера, один, кривать, открыть, пакет, пачка, перец, печенье, пиво, пирожный, плюс покупка, помидор, порция, продукты, рис, рождение, рубль, самый, сахар, свекла, сигарета, сколько, сметана, соль, сосиски, специальный стакан, страница, тарелка, творог, тепло, теплый, тихий, торт, сейчас, холодильник, холодно, холодный, чай, чашка, чеснок, экзамен. Ya, ada kosakata yang tidak dipahami artinya. Sebenarnya tadi saya kira itu. Aku Oh, Hmm. nggak paham Oh Kak ya, sama yang apa tuh? kata kata plus Ah, Radicelny Pages itu maksudnya gimana ya Kak? oh, oh ya, yang mana yang mana? Yang Plius? Apa yang Nijaliko? Ya itu yang Pius ya itu. Oh, oh Plius. Oke, ntar saya jelaskan. Wisnu dulu, dulu dulu. Apa Wisnu? oh ya, tadi Mau saya mau tanya apa? tanya Ah, ah. soal tadi apa? Saya kira yang tadi anggur itu kan piwa. Tadi tapi dari sisi belakang ada vina. Saya kira yang itu. Oh, oh iya iya. Piva, kalau Piva itu seingat saya bir. Oh, Piva oke. bir, tapi kalau Vino, ya Piva itu bir, Vino itu anggur. Ya Hmm. mirip-mirip sih. Ya, soalnya kan apa Piva. vino itu kayak dari wine, wine Oh gitu. iya betul, Vino itu wine. Yang tadi mungkin saya salah sebut ya. Vino itu anggur karena ya wine, wine gitu, wine jadi wine. Terus pive itu bir. Betul Wisnu. Oke, ya itu Ya, saja. ya, makasih. Anissa tadi yang Plius ya. Coba Iya Kak. Plius, Plius, Plius itu seakan-akan dia kata keterangan. Plius dewa, Plius ajin. Ya, jadi Plius dewa gradusa. Jadi ini sama seperti minus. Minus berapa derajat? Misalnya minus G-sets dalam kasus yang format tadi 1, 24, 5, 20. Ini dari gradus ya, gradus, gradusa, gradusov, minus G-sets gradusov, plus berapa? Misalnya plus 2 gradusa, plus pH gradusov, itu minus 2 sats gradusov, dan seterusnya. Jadi dia hanya menunjukkan dia temperatur itu minus atau plus gitu. Ini minus 10 derajat, ini plus 2 derajat, seperti ini plus 25 derajat. Jadi plus 2 pH gradusa. Ini criteria minus criteria gradusa dan seterusnya. Seperti itu Anissa. Sudah paham? Paham Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya mau tanya sedikit yang apa tambahan soal ini yang pecahan tadi Kak. Ya Ah, tadi kan ya, boleh. setengah udah tadi kan. Tadi Hmm. yang berikutnya kayak seperempat dan yang lainnya boleh tahu. Mungkin sampai mungkin seperempatan. Ah, ah. Kenapa yang pagoda? Maaf. Bukan yang soal itu pecahan tadi kan setengah udah. Kalau saya Oh, itu sepertiga, ah. seperempat. Ada patternnya nggak gitu? Eh, Aduh, saya masih kurang tahu itu Paltara yang gitu. Saya cuma tahu yang Paltara itu karena Oh, yang paling sering dipakai itu yang setengah itu Paltara. Ntar saya coba cari-cari lagi ya. Terus oh saya ya akan oke. kabarkan kepada kalian gitu. Paltara atau pecahan-pecahan itu karena tidak diajari. Belum ya? Ya, jadinya seakan-akan itu yang disajikan itu benar-benar bilangan bulat, bukan bilangan pecahan atau desimal gitu. Bukan poin koma berapa, 3/4 itu berapa, dalam bahasa Rusianya apa dan lain-lain. Jadi hanya 20, 15, 16 gitu. Tidak ada poin-poin atau koma-komanya maksudnya. Itu. Hmm. Ya, tadi Ya. saya itu kan penasaran soalnya tadi 2,5. Itu kah, Hmm. apakah itu ada kata koma dalam bahasa Rusia? Iya, jadi ya tiba-tiba itu Paltara. Mungkin kalau Moskovkin ini sepanjang urut 1 sampai 13 kayaknya sudah disebut ya Paltara itu. Seingat saya sudah disebut sih Paltara. Iya, Paltara setengah artinya.
Hmm. Ya, jadi itu masih bisa di ini prediksi, masih bisa dijawab sih. Cuma yang Oke. lain-lain itu tidak ada itu. Hmm. Seingat saya di Moskov ini itu tidak ada koma-komaan. Hmm. Mm-mm. Oke, Ya, thank you. ya Ya. sama-sama Wisnu. Yang lain Kakak, aku bisa. boleh nanya lagi nggak? Tapi Boleh boleh. kayak Nah, agak jauh sih. iya Tadi nggak kan apa-apa nggak kakak apa. sempat ngecek sebuah kata yang akhirannya itu Melkisnak. Nah, Iya aku betul. penasaran kakak untuk ngecek kata itu Zelensky atau Muskoy itu gimana ya kak Oh caranya? baik baik terima kasih. Untuk mengetahui Mushkoi atau Zhensky itu sebentar. Dulu ada polanya yang dia selalu Zhensky itu saya malah lupa lagi. Pokoknya kebanyakan kalau bahasa Rusia itu harus melihat kamus Mushkoi atau Zhensky itu untuk mengetahui itu. Jadi misalnya Mushkoi Slavar, Slavar itu Mushkoi, terus tadi Sol, Sol itu Zhensky, Kartoffel, Kartofelia itu Mushkoirot itu harus melihat kamus itu. Tapi saya, aduh lupa saya ada itu polanya yang akhirannya sama gitu. Bukan obses tuh, Wak. Saya lupa. Coba saya cek lagi ya. Obses tuh, Wak. Bukan obses tuh, Wak. Kalau saya pelajari sih Kak, 75% dari semua kata-kata yang berakhiran Gagisnak itu Ya. Zelensky. Ah iya, ada kayak semacam polanya itu. Hmm. Hmm, sebentar. Saya penasaran jadi. Sublis. Kalau sebentar. Eh, Options. It's- Oke, mungkin oh ini yang saya ketahui itu ini yang berakhiran O S T dan Yakiznak itu Zhenski Road kebanyakan. Misalnya Radost tulisannya. Itu artinya kebahagiaan. Dia bergener ya bergener Zhenski Road. Jadi tapi selain itu kalian harus melihat kamus untuk mengetahui dia Mushkoi Road atau Zhenski Road. Seperti itu Anissa Wisnu. Makasih banyak kak. Ya, Coba, sama-sama. ya. Ya, Wisnu. Nah, Pak Wisnu mau nanya lagi, Pak? Oh nggak, tadi saya cuma terima kasih juga. Oh Hmm. iya, ya. Ya, terima kasih. Ada yang ingin tanya lagi? Virgi masih makan ya? Ya udah. Oke, saya Kak, tunggu. aku mau nanya, Nah, ya, nanya apa? tapi nanyanya bukan dari materi. Aku mau Bo- nanya kalau oh ya, boleh, misalkan boleh. nanti Mm-mm. UROK 14 bakal dibahas gak ya? Bakal, bakal, pasti. Oke, Kak, itu aja sih. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Ntar untuk rekaman urut 11 sampai 13 ntar akan saya sebelum-sebelumnya sih sudah saya upload ke YouTube, tapi untuk urut 13 belum. Ntar saya akan upload, silakan ditonton bagi yang masih belum paham gitu. Terus masih belum paham juga silakan tanya saja ke Wisnu atau saya langsung gitu. Bisa lewat line atau WA. Terus kalau urok 14 itu saya masih belum terbayang. Kalian kalau Jumat minggu depan itu bisa tidak ya? Antara jam setengah antara jam 4 sore atau jam segini juga 8.30. Kalau saya bisa. Oke Wisnu, makasih. Hmm. Kayaknya kalau malam bisa, Kak. Oke, malam saja ya. 8.30 juga. Ya. Oke, sekadar info saja untuk setelah uruk 14 selesai,
Itu tanggal berapa ya untuk yang urut 14? Untuk urut 14 itu tanggal 20 akan saya jelaskannya. Berarti 20 sampai 20, 20 sampai 22 ya, karena dua bagian saya pecah lagi. Jadinya setelah itu kan kalian akan menjalani UTS sekitar seharusnya 6 April mulainya. Jadi saya akan mengadakan semacam rekapitulasi. Rekapitulasi urok 11 sampai 12 dan juga 13 sampai 14. Rekapitulasinya itu eh, saya jelaskan secara cepat ya. Dan juga akan saya adakan semacam tanya jawab, kuis lisan lah gitu. Jadi akan saya tampilkan materi singkatnya. Mungkin saya akan buat materi paparan sendiri yang saya buat sendiri. Terus akan saya buat juga semacam pertanyaan untuk saya tanyakan kepada kalian untuk mengetes pengetahuan kalian, keterampilan kalian sudah sampai mana gitu. Mulai dari hal yang mendasar sampai yang mungkin paling sulit, bisa dikatakan paling sulit. Subjektif sih, tapi saya nilainya seperti itu. Baik, Wisnu, Anissa, Virgi, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya sudah tidak ada, Kak. Saya Ya, sudah wis, sih tidak Kak. ada. Oke, Anissa aman juga. Virgi mungkin tidak ada ya. Aman, Kak. Baik, kasih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada malam ini, pembelajaran kita pada malam ini, itu Rok 13 bagian kedua. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat belajarnya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Semangat, Kak. Kak. Terima kasih Ya, banyak Kak. sama-sama semua. Ya.